Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu, baik yang ada di rumah ataupun yang beribadah saat ini di rumah gereja. Ya adik-adik sekolah minggu, kita bersuka cita karena pada hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus, sekaligus juga orang merayakan hari anak sekolah minggu Gemim. Ya adik-adik sekolah minggu, selamat berjumpa lagi dengan ibadah anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Ya adik-adik, tapi sebelum itu Enci mau sapa dulu tuh adik-adik, baik yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya adik-adik sekalian, saat ini mari dengan penuh semangat kita rayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sekalian dengan kita merayakan juga Hari Anak Sekolah Minggu Gemim. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, saat ini kita akan buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang boleh memberkati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, boleh masuk di dalam ibadah perayaan Paskah Tuhan Yesus Kristus, dirangkaikan dengan Hari Anak Gemim. Tuhan Yesus memberkati ibadah Paskah ini agar supaya boleh berjalan dengan segala baik. Pimpin kami semua, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh melaksanakan, merayakan ibadah Paskah dan dirangkaikan dengan Hari Anak Gemim, boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik sekalian, mari dengan penuh semangat kita memuji Tuhan, kita merayakan Paskah kita di tahun 2021 dengan penuh semangat. Ayo silakan berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu yang saat ini akan bersama-sama menyanyi dengan adik-adik. Mari adik-adik. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain.
kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, melompatlah, muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, menarilah, muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, tertawalah, hahaha, tertawalah, hahaha, muliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia bangkit memberikanku hidup kekal. Jesus is the best. Hey, Jesus is the best. Hey, Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Hey, Jesus is the best. Hey, Dia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Jesus is the best. Hey, Jesus is the best. Hey, Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Hey, Jesus is the best. Hey, Dia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang terkasih Ibu Pendeta Eunike Manengkei Tololiu Esos MTH. Dengan penuh kasih disilahkan. Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu serta jemaat, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di hari Paskah dan juga hari anak sekolah minggu Gemim hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada di hari penuh sukacita, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari yang kami rayakan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dalam sukacita hari ini ya Tuhan, sukacita hari Paskah dan juga sukacita hari anak sekolah minggu Gemim, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menuntun kami, Engkau menuntun hamba-Mu dan anak-anak-Mu, kami semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Roh Kudus Tuhanlah yang kiranya akan mengarahkan dan membimbing kami semua ya Tuhan, sehingga kami yang boleh menyampaikan firman, kami yang boleh mendengarkan firman, kami yang juga akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah
kami hamba-hambamu sedia mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 16. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 16. Kita dengarkan pembacaan Alkitab seperti ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itulah pembacaan Alkitab. Kita akan dengarkan puji-pujian, yaitu lagu tema dari cerita Paskah Anak Sekolah Minggu Gemim tahun 2021 ini. Aku domba kecil yang tersesat sendirian, mulai ke kiri, mulai ke kanan, siapakah yang akan menuntutku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil yang tersesat sendirian, mulai ke kiri, mulai ke kanan, siapakah yang akan menuntutku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada dalam hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Semua tengah bersuka cita, semua tengah bergembira karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak ditahan lagi oleh kuasa maut, tapi telah memenangkan itu, telah bangkit dari antara orang mati. Adik-adik yang ada di rumah, kita ucapkan semua selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang. Nah, hari ini kita dituntun dengan pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 10. Judulnya adalah Gembala yang Baik. Di ayat 11 kita mendengar ucapan Yesus, Akulah gembala yang baik. Kalau kita melihat enci-enci sekolah minggu tadi menyanyi lagu tema, maka gembala yang baik itu di dompegaya begini. Apa artinya itu? Artinya gembala yang baik itu, orang ingat di Mazmur 23, ada tongkat yang dia bawa untuk mengawasi, untuk menuntun, untuk mengarahkan domba-domba. Karena ada domba-domba yang masih kecil, ada domba-domba yang tidak penurut, ada domba yang lari ke kiri, lari ke kanan. Padahal domba-domba itu harus tetap ada dalam satu kawanan supaya mereka boleh menuju ke tempat di mana mereka akan makan, minum. Kalau orang baca Mazmur 23, membawa mereka ke air, ke padang rumput. Nah, cuma perjalanan ke air, ke padang rumput yang hijau dan segar itu
seringkali tidak berjalan mulus. Maka gembala harus memakai apa itu tadi? Di lagu tadi, encik-encik ada begini, pakai tongkat untuk mengarahkan domba-domba supaya domba-domba itu ya tidak nakal-nakal, semua penurut, supaya semua boleh selamat. Karena apa? Karena ada ancaman binatang buas, ada ancaman di sini serigala, ya. Malah orang pernah tahu Raja Daud itu pernah berkelahi untuk membela dombanya, dan singa yang akan menyerang domba-domba, sehingga gembala itu harus siap untuk membela domba-dombanya, termasuk dia harus mengusir binatang-binatang buas agar supaya domba-dombanya tetap aman. Nah, kita tahu bersama ada seorang yang menyebut dirinya gembala yang baik. Siapa itu? Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik? Bukan cuma gembala yang baik, gembala yang terbaik. Nah, begitu. Jadi Tuhan Yesus gembala yang terbaik dari semua gembala-gembala. Orang mungkin di Manado ini cuma berapa yang masih dekat dengan kehidupan mau jaga binatang, sapi, piara sapi, atau ada kuda, atau ada itik, ada bebek yang perlu dijaga. Mari orang biar orang sejauh dari situ orang pasti boleh lihat di televisi, Kang, bagaimana seorang yang kalau dia piara sapi, kuda, binatang, dia mesti jaga baik-baik. Kasih makan, kasih minum, aman semua supaya dorang boleh sehat, selamat, dan jauh dari bahaya. Nah, Tuhan Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Mengapa Tuhan Yesus disebut gembala yang baik? Nah, kita baru ada dalam perayaan Jumat Agung. Adik-adik tahu toh Jumat Agung itu apa? Jumat Agung itu hari kematian Tuhan Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus yang kita peringati untuk menyatakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik berkorban untuk kita domba-dombanya. Ini ada gambar Tuhan Yesus memeluk domba-dombanya, domba-domba yang sangat dikasihi, domba-domba yang Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi. Tapi memang kalau orang baca kitab Yohanes dikatakan bahwa meskipun Tuhan Yesus itu datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Tuhan Yesus sangat sayang kepada domba-dombanya. Tapi ada domba-domba yang tidak mau menerima Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus. Dorang menolak dorang pegembala yang agung yang baik ini. Bukan cuma menolak, dorang tangkap, dorang siksa, dorang bunuh, dorang adili. Gembala yang baik itu yaitu Tuhan Yesus, tidak ada salah. Tidak melakukan kesalahan, dia sangat baik. Ini dia ada polok tuh domba-domba, dia sayang. Tapi di sini kenapa Tuhan Yesus dihadapkan kepada pengadilan? Karena dorang mau terima Tuhan Yesus sebagai gembala. Dorang mau suka, dorang keinginan sendiri sama dengan tuh lagu tadi, ke kiri, ke kanan, bagai domba yang sesat. Akhirnya Tuhan Yesus yang adalah gembala itu dorang tangkap, diadili. Nah, pengadilan itu kemudian memutuskan bahwa Tuhan Yesus bersalah. Karena dia memang gembala yang agung yang harus menjalankan kehendak Bapa di sorga, yaitu gembala ini akan mati bagi domba-domba. Nah, kalau ini bukan gembala yang masuk pengadilan, berarti ini domba yang harus, domba-domba tuh mau masuk pengadilan, domba-domba yang kena vonis mati. Tuhan Yesus bilang, nyanda usah, kita jo tuh ganti, biarpun untuk itu kita
mati tersalib. Yesus mati tersalib sebagai gembala yang baik agar domba-domba itu boleh selamat, luput dari hukuman. Nah, kita tahu bersama ini cerita orang baru lewat hari Jumat Agung, toh hari kematian Tuhan Yesus. Itu hari yang sangat sedih, hari yang sangat pokoknya semua yang melihat ke Golgota, orang so sadar ternyata dia betul anak Allah. Dia gembala yang taat dan setia walaupun matinya secara terhina dan terkutuk. Tapi apa yang terjadi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus apa ini? Ini gambar apa? Ini gambar ada serdadu. Ini batu batu besar yang sudah terguling. Dorang dah jaga tu kubur Yesus. Dorang dah palang pakai batu besar. Tapi ternyata pada hari Minggu, pada hari kebangkitan Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka sangat terkejut melihat keadaan di kubur pada hari Minggu itu. Karena Tuhan Yesus ternyata menang. Tuhan Yesus ternyata tidak dapat ditahan oleh maut. Tuhan Yesus tidak tinggal diam di dalam kubur, tapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Oleh karena itu, adik-adik, orang yakin bersama bahwa Tuhan Yesus benar-benar gembala yang terbaik, gembala yang akan menolong, menjaga orang ini anak-anak ya. Orang walaupun orang penuh dengan kelemahan, ke kanan, ke kiri, sama dengan domba-domba yang gembala mesti cari-cari dengan tongkat. Karena ada yang suka mau jalan sendiri. Iko, encik bilang ini, dia cuma pergi di sini. Nah, ada gembala, yaitu Tuhan Yesus yang akan mengarahkan dan menuntun kita. Dan gembala itu sudah membuktikan bahwa dia gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi biar tuh domba-domba ada di jurang, ini gembala picari. Biar dia suka garis-garis, DP badan suka luka. DP ambil kemari itu satu domba itu. Supaya dia boleh bergabung dengan kawanan agar mereka menjadi satu dengan gembala yang ada. Ya, karena dalam pembacaan ini dikatakan bahwa ada juga domba-domba lain yang akan bergabung, yang akan dikutuntun sehingga mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu kalau orang mungkin lihat tuh gambar Tuhan Yesus di gereja atau di orang perumah, Yesus gembala yang baik, dia ada begini sana, ambil tuh domba yang ada di jurang agar supaya semua tidak ada yang binasa, semua boleh beroleh selamat. Adik-adik, kita semua yang ada di rumah, yang ada di gedung gereja, semua orang pasti akan aman, tenang, dan selamat kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Gembala yang baik. Tuntunannya, DP arahan, DP petunjuk pasti akan membawa kita kepada kebaikan. Dia bawa tuh domba di air yang tenang dan rumput yang hijau. Dia juga akan bawa orang sebagai domba-dombanya masa kini untuk mencapai cita-cita kita. Baik dalam belajar, dalam beraktivitas lainnya, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus Gembala yang baik yang akan menuntun kita. Akhirnya Ibu Pendeta mau mengucapkan selamat bersuka cita buat kita semua. Karena hari ini kita boleh ada di hari Paskah. Dan kita juga boleh merayakan hari anak sekolah Minggu Gemim. Yang dirayakan pada hari Paskah saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, setiap pelaksanaan ibadah ada ayat hafalan. Ibu Pendeta senang sekali karena sudah semakin banyak adik-adik yang mengerjakan tugas ayat hafalan.
Terima kasih kepada Enci, bahkan juga orang tua, mama, papa yang sudah membantu adik-adik kita untuk membuat video dan menghafal ayat hafalan. Ibu pendeta tahu juga ada adik-adik yang backing sendiri DP ayat hafalan. Iya Kang Enci, ada yang rekam sendiri, hafal sendiri, dan itu luar biasa. Hari Paskah ini kita akan menghafal satu ayat. Itu nanti minggu depan mau tayangkan, orang mau lihat siapa yang ambil bagian untuk mengirimkan video. Ibu pendeta mau bilang ayat hafalan untuk minggu berjalan ini dari Yohanes pasal 10 ayat 11. Yohanes pasal 10 ayat 11, yaitu akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Torang ulang pelan-pelan, ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Sekarang ulang satu kali lagi. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian ayat untuk kita hafal. Minggu depan kita akan melihat di rekaman ibadah minggu depan adik-adik kita yang akan mengambil bagian yang mengirimkan video ayat hafalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan, kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Persembahan kita akan kumpulkan, nanti akan ada juga enci-enci atau komisi anak sekolah minggu yang akan mengatur bagaimana adik-adik yang memberi persembahan dari rumah. Nanti ada yang menjemputnya. Kita akan memberikan persembahan, dan sementara kita memberi persembahan kita menyanyikan satu lagu DIAKONIA. Diakon. Adik-adik sekalian, seperti minggu-minggu yang lalu ada ayat hafalan, tetapi dalam merayakan Paskah ini kita akan melihat bagaimana kreasi dari teman-teman kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita yang berkreasi dengan telur Paskah dan mewarnai yang bertemakan Paskah. Mari kita saksikan.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, adik-adik, guru-guru sekolah minggu maupun orang tua, kita akan bersama-sama berdoa pada saat ini. Doa syafaat yang akan kita akhiri dengan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur kepadamu oleh karena Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyertai kami, anak sekolah minggu Jemaat Bukit Hermon Malalayang, boleh melaksanakan ibadah Paskah, ibadah syukur kami karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami percaya sukacita ini dirasakan oleh seluruh umat manusia. Bahkan juga ketika kami boleh merayakan hari anak sekolah minggu Gemim pada hari ini. Semuanya menjadi pengharapan bagi kami karena Tuhan Yesus, Gembala yang baik, itulah yang akan menuntun kami, yang akan terus memberkati kami. Tuhan kiranya akan terus menyertai kami sebagai anak-anak sekolah minggu dalam setiap aktivitas kami. Kegiatan kami di rumah, kegiatan di sekolah, walaupun kami masih bersekolah secara online, baru sebagian yang mengikutinya di luar jaringan, tapi kami percaya Tuhan yang akan menuntun kami. Bahkan dalam harapan kami, masa-masa pandemi COVID-19 ini akan terus dikendalikan sehingga kami dapat kembali beraktivitas sebagaimana yang kami harapkan. Tuhan juga memberkati pelayanan anak sekolah minggu Gemim dalam menuntun anak-anak sebagai domba-domba yang terus menjadi bekal masa depan gereja ini. Biarlah di tangan para gembala, di tangan guru-guru sekolah minggu, anak-anak kami ini akan tumbuh berkualitas dari segi iman, segi intelektual, tapi juga sehat, fisik, dan bertumbuh sebagaimana seharusnya. Bapa, Engkau memberkati pendampingan orang tua bagi anak-anak kami, baik ketika mereka belajar online, tapi juga ketika mereka beribadah online, mereka akan tetap ada dalam bimbingan orang tua yang senantiasa mengarahkan dan menggembalakan mereka dimanapun mereka boleh menangkap siaran atau jaringan yang boleh digunakan untuk beribadah. Bapa di sorga, kalau ada anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka, Tuhan kiranya akan memulihkan, memberkati obat-obatan dan tenaga medis yang menangani. Tuhan juga memberkati anak-anak yang dalam kekurangan, para yatim piatu. Tuhan, Engkau beri sukacita bagi mereka sebagaimana kami alami. Bahkan kepada orang-orang yang miskin, para janda dan duda, mereka yang tertimpa bencana alam, mereka yang oleh rupa-rupa pergumulan tidak dapat merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Biarlah Tuhan juga akan terus memakai kami semua menjadi penyalur berkat bagi mereka. Kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, penatua, dan pimpinan komisi anak Bukit Hermon, dan guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom-kolom. Tuhan memberkati mereka semua dalam upaya yang kreatif melayani anak di masa pandemi ini. Biarlah program-program dan bentuk kegiatan lain akan semakin memberi buah di tengah pelayanan jemaat dan masyarakat. Terimalah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Biarlah selalu diberikan keamanan, kesentosaan, diberikan selalu kepastian hukum bagi warga masyarakat, agar hal-hal yang menakutkan kami, hal-hal yang meresahkan kami akan dihalaukan, sehingga keamanan dan ketentraman di negeri kami ini akan kami peroleh. Tuhan memberkati pemerintah, Tuhan juga memberkati aparat keamanan TNI dan Polri dalam upaya-upaya mencegah paham-paham yang menginginkan kami untuk ada di dalam situasi yang tidak aman, agar kami semua boleh hidup bersama, berdampingan dengan penuh kerukunan, karena Tuhan Yesus Gembala yang baik,
yang akan menyatukan dan menuntun kami sebagai domba-domba. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami yang boleh memberikan persembahan baik yang ada di rumah maupun di gereja ini, kuduskanlah dan layakkanlah persembahan kami. Ingatkanlah kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Kami satukan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan oleh kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah anak sekolah minggu dalam merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus, dirangkaikan juga dengan Hari Anak Sekolah Minggu Gemim. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus terus menuntun kita. Dalam ibadah ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terkasih, Ibu Pendeta Eunike Manengkei Tololiu, Esos MTH yang sudah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada tim gerak dan lagu, kolom 2, kolom 6, dan kolom 9, Jemaat Gemim Bukit Hermon. Terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang sudah beribadah bersama-sama, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Tak lupa juga terima kasih kepada tim multimedia, tim IT Jemaat Gemim Bukit Hermon, panitia Hari-Hari Raya Gerejawi Jemaat Gemim Bukit Hermon. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kostor yang sudah menyiapkan tempat ini dan juga petugas kebersihan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Leksi Mandagi yang merupakan pemilik dari TV kabel Perum Alandreu Permai. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang. Kita semua yakin dan percaya Tuhan Yesus Gembala yang baik yang tetap akan menuntun, menyertai dan memberkati kita semua adik-adik, guru-guru, orang tua dimanapun kita berada, sehingga sukacita Paskah akan selalu memberi semangat, memberi sukacita yang benar-benar ada bagi kita semua saat ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Shalom, atas nama Komisi Pelayan Anak Jemaat Bukit Hermon mengucapkan selamat Paskah dan selamat Hari Anak Gemim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit, haleluya. Kami mengucapkan selamat Hari Anak Gemim. Ya, adik-adik sekolah minggu, setelah kita selesai beribadah, karena saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, kita tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama adik-adik, apabila adik-adik keluar rumah atau berada di keramaian, adik-adik harus menggunakan masker. Yang berikut adik-adik harus selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga adik-adik harus selalu menjaga jarak. Menjaga jarak. Dan yang keempat, adik-adik kita harus mengurangi keluar dari rumah. Kita mengurangi untuk berkerumun dengan orang-orang banyak
Dan yang terakhir, adik-adik, kita harus menjaga keberadaan kita supaya kita tidak selalu berada di tempat ramai. Kita menjauhi tempat-tempat yang ramai. Dan adik-adik, dari kesemuanya itu yang paling pokok adalah kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita tetap diberikan kesehatan dan kita bisa terluputkan atau jauh atau bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Demikianlah adik-adik. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Kami guru-guru sekolah minggu dan Anak-anak sekolah minggu menyampaikan selamat hari Paskah dan selamat hari Anak Gemim. Terima kasih kepada semua yang sudah bersama-sama terlibat dalam peribadatan menyambut Paskah dan hari Anak Sekolah Minggu Gemim saat ini. Selamat pagi adik-adik, shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati torang semua.